kecil amalannya tapi besar pahalanya. Begitu jamaah. Jadi jangan cuman amal soleh itu dihitung dengan harta, uang. Enggak. Dari hal yang kecil pun jangan pernah sekali-kali kita meremehkan berbuat baik walaupun dengan kebaikan yang ringan. Itu jamaah ya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين والمؤمنين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para hadirin, saudara-saudari semuanya yang mencintai dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, dengan selalu memanjatkan puji dan selalu mencurahkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan awal malam ini, maghrib menjelang isya, sebagaimana biasa kajian kita, kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kita insyaallah akan laksanakan kembali. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia dan berkah ini, kita semuanya niatkan kembali melangkah dari rumah kita menuju rumah Allah ini, niatnya ikhlas, niatnya tulus, niatnya bersih, hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niatnya dulu ikhlaskan. Kenapa? Agar setiap jerih payah dan upaya kita melangkahkan kaki dari rumah menuju salah satu rumah Allah yang mulia ini, masjid kita, Masjid Ar-Rasyid Indonesia, semuanya dihitung sebagai amal ibadah dan ilmu yang insya Allah akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa lebih mendatangkan kualitas ibadah kita lebih baik lagi, ilmu yang bisa menjadikan kedewasaan kita lebih dewasa lagi, ilmu yang bisa lebih menjadikan akhlak kita lebih mulia lagi, dan dari itu semua adalah ilmu yang bisa menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jamaah, ini penting untuk kita semua tanpa terkecuali. Mari semua mengikhlaskan niat, mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sudah sampai hadis nomor 121 pada bab ke-13. Hadis nomor 121 di bab ke-13, itu bab tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Babu
fi bayani kasrati turukil khair. Ya, jadi bab pembahasan yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, alhamdulillah kita kesempatan kali ini masuk ke hadis nomor 121. Karena hadisnya ini singkat, jadi kita gabungkan langsung dengan hadis nomor 122. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah telah kita simak bersama matan hadis nomor 121. Alhamdulillah telah dibacakan oleh saudara kita. Semoga yang membacanya dan kita semua yang menyimaknya Allah berikan ganjaran pahala kebaikan. Amin. Ketika kita berbicara tentang jalan-jalan kebaikan, ya, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi seorang muslimin dan muslimah jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil atau mungkin yang kita anggap remeh. Pertama, yang kita ingat bersama dari apa yang telah kita pelajari dari pelajaran yang telah lalu, bahwasanya dari setiap kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah pun itu akan ada persaksiannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, amal soleh walaupun dengan sebesar biji dzarrah, ya, ada yang bilang sebesar biji sawi, ada yang bilang adalah bentuk benda yang paling kecil di alam dunia ini, ya, ini tetap akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari amal soleh kebaikan kita di sisi Allah. Nah, jadi hadis yang akan kita pelajari ini adalah akan mengajarkan kepada kita bagi semua muslimin dan muslimah, jangan pernah kita sedikit pun meremehkan kebaikan. Nah, anhu adalah diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, masih beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala li, berkata kepadaku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, langsung diajak ngobrol sama baginda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senang nggak kalau misalnya jamaah bayangin aja nih ya, diajak langsung ngobrol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, gimana rasanya? Ya. Jangankan diajak ngobrol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajak ngobrol sama pemimpin aja nih, misal kita diajak ngobrol sama bupati misalnya, kita diajak ngobrol sama gubernur, merasa senang nggak? Merasa ada kebanggaan nggak? Wah, diajak ngobrol sama gubernur, diajak ngobrol sama bupati. Atau mungkin kita diajak ngobrol sama ulama, ahlul ilmu. Senang. Ini bagaimana sahabat radhiyallahu anhu, Abu Dzar, ini langsung diajak bicara oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nah, ini janganlah kalian sekali-kali meremehkan suatu kebaikan. Kata Nabi jamaah, kata Rasulullah SAW, jangan pernah sekali-kali kita meremehkan suatu kebaikan.
Saking mulianya kebaikan, walaupun sekecil apapun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talid. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya tersenyum manis kepada saudaramu ketika engkau berjumpa dengannya. Tuh jamaah, kita ini, kita semua, mungkin termasuk saya, termasuk anak, ya, kita semua termasuk anak tanpa terkecuali, mungkin ini sebuah fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Kadang kita untuk senyum itu susah, maksudnya senyum yang memang senyum ini tulus ya. Dalam arti kata kita berjumpa dengan saudara kita, kita senyum gitu. Senyum dalam arti kata, senyum ini memang menampakkan hati yang ikhlas dengan wajah yang berseri. Senyum. Jangankan senyum ya. Dikatakan di sini walaupun cuman senyum yang murah, yang singkat. Kadang di antara kita kaum muslimin saja, sesama kaum muslimin ketika ketemu salam aja susah gitu. Padahal salah satu bagian dari syariat, salah satu bagian dari sunnah, salah satu bagian dari tuntunan Rasulullah SAW ketika bertemu sesama muslim kan mengucap salam. Kita ketemu sama saudara kita, assalamualaikum, mengucapkan salam kepada saudara kita, hukumnya apa jamaah? Sunnah. Sedangkan menjawab salam dari saudara kita ketika saudara kita memberikan salam kepada kita, jawabannya adalah wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kata Nabi, jawablah dengan yang lebih baik dari itu, lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, ya walaupun terkadang kejadian ini bukan berarti kita menjadikan keumuman, tapi enggak. Kejadian terjadi di beberapa hal. Kadang kita sudah salam aja tidak dijawab. Ini udah assalamualaikum nggak dijawab gitu kan. Ya, ini bukan salah kita. Yang pasti kita telah melaksanakan tuntunan syariat. Atau kita tersenyum. Assalamualaikum sambil tersenyum. Apalagi kalau misalnya sesama laki-laki, kita menjabat tangannya. Kalau misalnya kita mengucapkan dengan niat ibadah menuju jalan kebaikan, salam kepada saudara kita sesama muslim atau muslimah, dan sesama muslim wajah kita dengan wajah yang baik, kita niatkan kebaikan, kembali lagi tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Tujuan kita adalah menjalankan kebaikan sesuai tuntunan syariat, terlepas dari yang kita ajak bicara, menjawab salam, ataupun ikut senyum juga atau tidak. Karena kan terkadang begitu jamaah. Ini penting. Makanya menjalankan syariat ini harus sabar. Menjalankan syariat ini harus sabar, harus ikhlas, dan harus kuat mentalnya. Karena jangan sampai pas kita diucapkan salam nggak dijawab, kita habis itu berhenti ngucapin salam. Kan ada kayak gitu ya, kita ngucapin salam, assalamualaikum pak, sehat, bukannya jawab waalaikumsalam, cuma doang jawabnya gitu kan. Assalamualaikum, jawaban apa tuh? Gitu kan. Nah, atau kita senyum, assalamualaikum. Ya mungkin karena wallahu alam gitu ya, kita nggak tahu hati orang masing-masing. Yang pasti kita menjalankan tuntunan sunnah, membalas senyuman kita dengan dia menekuk muka. Dalam kita bukan muka yang tekuk, tapi kita menampakkan senyum yang manis, tapi dia menampakkan wajah yang asam, masam, mukanya bermasam. Nah, itu terlepas orang lain silakan saja. Tapi bagi kita, menurut hadis ini, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan sekali-kali bagi kita meremehkan suatu kebaikan. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Ustadz, lantas bagaimana
Ketika nih orang ini kita senyumin, setiap kita senyumin dia malah pasang muka asem. Setiap kita jawab memberikan salam dia tidak mau menjawab. Kembali lagi kita melakukan amal kebaikan ini bukan untuk mendapatkan ridho manusia, tapi mendapatkan ridho Allah sebagai melaksanakan jalan kebaikan. Cobalah jamaah, ini juga penting nih. Ini bukan berarti kita kembali lagi, Anda tidak pernah mau bilang ini adalah semua sama, enggak, tapi terjadi di sebagian. Mudah-mudahan di Masjid Ar-Rasyid ini enggak ada. Insya Allah di Masjid Ar-Rasyid ini semua jamaahnya yang ikut kajian, yang sholat berjamaah, semuanya soleh dan solehah. Amin. Semuanya adalah orang-orang yang selalu menjalankan kebaikan, walaupun dengan kebaikan yang remeh sekalipun tetap melaksanakannya. Amin. Jamaah ini kalau kita salam jangan cuman sama yang satu pengajian, ya, jangan cuman sama yang satu komunitas. Mengucapkan salam jangan cuman yang satu guru. Ini sering kejadian kayak begini. Anak sering bilang, ini masya Allah nih, ini secara zuhriyah nih, insya Allah nih jamaah pengajian ini. Anda ucapkan salam, assalamualaikum, nggak ngejawab. Masya Allah, sampai saya begitu. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Ini penting. Tetap ucapkan karena ini saudara kita muslim ataupun muslimah. Nah terus jamaah, walau antal akhaka biwajhin tawid, walaupun hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan saudaramu. Jamaah, di antara bentuk dari kalau bahasa pergaulan kita, bahasa kenyamanan seseorang berteman dengan kita, kenyamanan seseorang bergaul dengan kita, kenyamanan seseorang itu bermuamalah sama kita, diantaranya juga bisa jadi itu membuka pintu rezeki, dan juga salah satunya juga untuk melanggengkan ukhuwah Islamiyah. Kalau ketemu sama saudara kita itu pasang muka yang bagus, pasang muka yang berseri. Bisa jadi dengan kita bertemu saudara kita menampakkan muka yang berseri-seri, di situ Allah datangkan kebaikan yang tidak kita duga-duga. Betul nggak? Misalnya nih, ini contoh. Ini anak pernah kejadian. Ini kejadian pernah beberapa tahun yang lalu. Belum pindah ke pelabuhan, masih di Jakarta. Nah, ini ada seorang teman ini, dia ingin mewakafkan salah satu asetnya untuk dakwah. Salah satu asetnya untuk dakwah. Dia banyak ketemu ikhwan pengajian, banyak ketemu sebagian dari teman-teman gitu. Nah, pada saat ketemu sama ikhwan yang lain mungkin sebagian dan nggak semua ya. Pada saat ketemu itu mukanya biasa-biasa aja, datar aja gitu. Tapi pada saat kita ketemu, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, gimana Bapak kabarnya, sehat? Gimana semua urusan lancar Pak? Semoga Allah mudahkan. Nah, dia merasa, wah ini orang kok bisa nyaman sama saya gitu ya. Kalau seseorang sudah merasa nyaman di dalam hatinya dengan seseorang yang diajak bicara, mungkin bisa jadi sesuatu yang ingin dia percayakan kepada orang lain, karena kenyamanan tersebut bisa diberikan kepada orang itu. Dan dengan izin Allah pada saat itu kita mendapatkan wakaf satu bidang tanah untuk dibangun masjid 2 lantai. Tuh, Masya Allah. Cuman gara-gara ketemu, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam Ustaz, ini anak ada amanah ini, kita orang tua habis meninggal, ada warisan tanah di Jakarta, luasnya sekian, kata orang tua saya minta untuk dibangunkan masjid, kayaknya sama Ustaz cocok deh. Nah itu cuma karena modal senyum dan ramah doang. Sampai
Seperti itu, karena kita nggak tahu. Syariat Islam mengajarkan kebaikan walaupun sekecil apapun, walau hanya memasang muka yang manis atau berseri-seri ketika berjumpa dengan saudara kita, pasti ada hikmah yang luar biasa di balik itu semua. Minimal banget menenteramkan hati, menyenangkan hati orang yang kita ajak bicara atau orang yang bertemu dengan kita. Jangan ketemu sama orang mukanya asem. Seperti itu. Ini anak sering bilang kayak gitu. Walaupun terkadang juga sebel juga sebagai manusiawi gitu kan. Ini orang dikasih salam nggak jawab, disenyumin malah nampak muka benci gitu kan. Ya Allah, gimana? Ya tapi biarkan saja. Itu urusan dia masing-masing. Tapi bagi kita, bagi seorang muslim dan muslimah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu lebih utama daripada kita menunggu respon dari manusia. Begitu jamaah. Nah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2626. Alhamdulillah, dari hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun terkadang kita ini begini jamaah. Terkadang bagian dari takdir Allah, ada sebagian kita emang Allah ciptakan mukanya begitu tuh. Kayaknya mukanya ini orang kok mukanya kayaknya judes banget gitu. Padahal emang bakat dia dari lahir, dilahirin kayak begitu mukanya. Tapi bisa muka yang asem atau yang terkesan judes itu menjadi muka yang berseri-seri ketika kita memulainya dengan salam dan muka yang manis nih jamaah. Antum pernah kerja, kita misalnya kerja nih, kita kerja di sebuah kantor, di sebuah tempat, atau mungkin kita berdagang, kita punya usaha, kita punya toko, kita punya lapak, pokoknya kita usahalah jual beli. Pertama, kalau kita mau kenalan sama orang baru di kantor kita, kira-kira orang yang asem mukanya itu, orang yang mungkin seakan-akan menjaga jarak sama kita, pada saat kita dekatin, kita ucapkan salam dengan wajah berseri, kira-kira habis itu dia mulai mau sama kita nggak? Mulai sama dekat nggak? Itu pasti akan, wah ini orang baik nih, nggak jaim gitu loh. Maksudnya tidak sok jual mahal, padahal ini berkaitan dengan persaudaraan sesama Islam. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita berjualan, jamaah, kalau kita jualan ini, kita jualan misalnya kita punya warung, kita punya rumah makan, kita punya material misalnya ya Bu Abdul Aziz, atau kita punya lapak jualan, pembeli itu lebih senang sama penjual yang mukanya asem atau sama penjual yang mukanya ramah. Yang mukanya ramah. Mungkin dagangan yang kita jual ini biasa-biasa aja. Banyak barang-barang yang kita jual atau jasa yang kita jual ini biasa-biasa aja. Orang lain pun banyak yang punya. Orang lain pun banyak yang bisa menjualnya. Tapi karena kita menampakkan wajah yang berseri ketika berjumpa dengan saudara kita, menampakkan wajah yang manis ketika kita berjumpa dengan saudara kita, apalagi ini untuk membeli, bisa jadi dia beli barang kita, beli dagangan kita karena senang dengan keramahan kita. Begitu jamaah. Ini contoh juga. Ada pedagang. Ini pedagang di suatu tempat. Ini kisah nyata. Yang satu ini, orang ini harganya lebih murah, sekian rupiah, lebih murah lah daripada saingannya. Karena prinsip dia, kalau usaha mau laris, maka harga harus murah. Prinsip perdagangan, kalau mau laris, maka harga harus di bawah pasaran. Tapi mukanya sulit untuk senyum. Wajahnya ini sulit untuk ramah. Karakternya keras. Karakternya jelek.
menghadapi pembeli ini kurang ramah walaupun harganya murah. Yang di sebelah lagi ada toko sebelah, harganya standar harga pasar, lebih mahal sedikit dari yang sebelah. Tapi ramah, bersaudara. Apa namanya kalau bahasa kita sekarang, humble ya. Apa namanya itu, mudah untuk bergaul. Pembeli ini lebih milih kepada penjual yang harganya standar walaupun sedikit lebih mahal karena merasa nyaman dengan kenyamanan menampakkan wajah yang berseri-seri di saat berhadapan dengan saudaranya. Itu jamaah. Bisa jadi wajah yang berseri-seri ini tersenyum berjumpa saudara kita tuh bisa juga membuka pintu rizki, bisa juga membuka pintu persaudaraan, bisa juga untuk mendatangkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya menampakkan senyuman kepada saudara, walaupun itu dengan senyum yang ringan ketika bertemu dengan saudara kita. Gitu jamaahnya, senyum. Jangan la salam wala salam. Ibu-ibu juga nih sama. Ibu-ibu kalau salam, kalau senyum jangan cuma sama yang satu pengajian doang. Ini penting. Tapi kalau ketemu sama yang lain nggak mau. Ini pernah kejadian bahkan dulu waktu di Jakarta, waktu anak simak kajian dari salah satu ustadz kita, Allahyarham, yang telah wafat. Beliau sempat menegur ibu-ibu. Ibu-ibu yang pakai cadar, ngobrolnya sama yang mau pakai cadar aja. Pada saat ada ibu-ibu baru atau akhwat baru yang mau ngaji, yang masih pakai baju biasa, yang masih pakai kerudungan biasa, itu nggak ditemenin. Jangan. Temenin, karena dia sudah mau melangkah untuk thalabul ilmi, mau melangkah belajar agama, temenin. Jadi jangan cuma ngobrolnya, mainnya sama yang sudah berhijab syar'i. Sedangkan saudara kita yang baru datang, yang mulai semangat mendalami agama ini, dicuekin. Nah, jangan kayak begitu ibu-ibu. Nah, begitu juga bapak-bapak. Ya, tersenyum, ngucap salam, jangan cuman yang celananya di atas mata kaki. Jangan yang berjenggot atau yang tidak berjenggot. Semua yang mengaku Islam, Muslim atau Muslimah mempunyai hak mendapatkan wajah yang berseri dari kita dan mempunyai hak juga untuk mendapatkan salam dari kita. Nah, itu jamaah penting. Ini buat kita semua, termasuk buat diri anak pribadi. Nah, baik, kita lanjut ke hadis nomor 122. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Nah, jamaah perhatikan di sini, ini seperti hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Kullu sulama minan nas. Pada setiap persendian tubuh manusia, sulama ini persendian, ruas-ruas tubuh kita. Ada berapa kemarin? 360 persendian. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia, dari tubuh manusia ini, jadi kita harus mengeluarkan sedekah dari persendian-persendian kita. Itulah kalau misalnya kita nggak punya harta, kemarin kan kita jawab tuh hadis kemarin, kita bisa bersedekah walaupun dengan sholat duha, ya kan, untuk mensedekahkan badan kita, persendian kita. Dengan 2 rakaat sholat duha saja sudah bisa mencukupi sedekah semua persendian kita. Jamaah, tubuh kita yang 360 kurang lebih jumlahnya dalam tubuh kita persendian ini,
semuanya disunnahkan, diperintahkan alaihi, diharapkan atasnya, atas tubuh ini untuk dikeluarkan sedekahnya. Nah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, pada setiap hari, kulla yaumin, pada setiap hari, pada saat terbitnya matahari. Jamaah, kalau kita artikan di sini, bagi setiap ruas persendian tubuh manusia harus dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari selama atau dimulai pada saat matahari terbit. Jamaah, ketika kita menapaki kehidupan baru di setiap hari kita, dimulai kemarin misalnya kita bangun tidur, ya bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita melanjutkan, kalau alhamdulillah kalau bangunnya menjelang fajar, bisa kita sholat qiyamul lail dulu. Ini kita sudah belajar tentang qiyamul lail ya jamaah. Ya. Yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam berapa Ustaz? Ada yang tahu? Sepertiga malam terakhir dimulai dari jam berapa jamaah? Hah? Jam 3-an ya? Atau antara jam setengah 3-an lah, sepertiga malam terakhir. Bagi kita, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Harus diniatkan, walaupun berat jamaah. Ya kan, mungkin salah satu dari keutamaan orang yang qiyamul lail, makanya Allah kabulkan doa-doa orang yang qiyamul lail itu apa? Dia sanggup untuk menahan ngantuknya, dia sanggup untuk menahan malas tubuhnya, dia sanggup untuk melawan dinginnya air untuk ambil air wudhu, melaksanakan sholat di waktu manusia kebanyakan tidur. Makanya imbalan orang yang melaksanakan qiyamul lail itu adalah mendapatkan banyak keutamaan, diantaranya doa-doanya diijabah oleh Allah, mendapatkan kehidupan dunia yang baik, maqaman mahmudah dan segala macam. Nah, ketika kita bisa bangun di pagi hari melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam ibadah, dan pada saat matahari terbit kita bisa bersedekah dengan persendian tubuh kita semua, ini suatu nikmat yang luar biasa dan lebih mulia daripada yang kita inginkan dari dunia. Gini jamaah, kalau kita mau jujur bertanya pada diri kita, dan kalau kita mau jujur melihat dari fenomena yang ada di dalam lingkungan kemasyarakatan kita secara umum ya jamaah. Orang kalau sholat duha niatnya itu untuk apa? Hah? Untuk dunia, betul nggak? Walaupun nggak salah, boleh saja. Tapi menjadi niat utamanya sholat duha biar rezeki hari ini melimpah. Betul tidak jemaah? Sholat duha biar banyak uang, kan begitu niatnya. Padahal kalau misalnya kita mau berbicara kemampuan kita untuk bisa melaksanakan sunnah di awal matahari terbit atau selama awal matahari pagi ini, dengan melaksanakan kita niatkan untuk mensedekahkan diri kita, mensedekahkan ruas-ruas persendian pagi diri kita berikan untuk bersedekah, itu lebih utama daripada yang kita harapkan hanya sekedar pengen mendapatkan rezeki. Niatnya biar Allah ridho dulu. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apa sih yang Allah bisa nggak kasih jamaah? Jamaah, segala sesuatu yang ada di langit bisa Allah turunkan kepada kita apabila Allah ridho kepada kita. Dari langit, dari keberkahan, Allah bisa turunkan coba. Allah bisa turunkan hujan dari langit untuk berkah buat kita. Sekarang ada nggak di antara manusia yang bisa menurunkan hujan? Siapa di sini yang bisa menurunkan hujan dari manusia? Nggak ada jamaah.
bikin hujan buatan Ustaz. Awan diguyur pakai garam kan gitu ya. Tapi kalau misalnya Allah belum berkehendak, nggak akan hujan. Karena Allah, hujan, awan ini adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk diturunkan hujan dengan kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa. Berapa banyak orang membuat hujan buatan dulu pada saat kemarau panjang itu nggak berhasil. Allah bisa menurunkan rahmatnya dari langit. Allah bisa mengeluarkan rahmatnya dari bumi. Kekayaan alamnya. Ada emasnya, ada minyak buminya, ada barang tambangnya, ada nikel, ada permata, dan sebagainya. Allah bisa keluarkan untuk rahmat kehidupan manusia dan berkahnya hidup di dunia. Kalau misalnya Allah sudah ridho, Allah kasih. Allah bisa menurunkan hujan dari langit dengan rahmatnya. Allah bisa mengeluarkan kekayaan bumi dengan rahmatnya untuk kita. Kalau Allah ridho, tidak ada yang mustahil buat kita. Jadi kalau misalnya niatnya sholat duha cuman hanya ingin mendapatkan banyak uang, kalau cuman hanya ingin mendapatkan rezeki, remeh banget jamaah. Coba mulai besok yang sholat duha, niatkan pertama adalah ingin mendapatkan ridho Allah, dan yang kedua kita ingin mengeluarkan sedekah dari semua persendian yang ada di dalam tubuh kita. Sedekahin jamaah, sedekahin. Nah, lanjut di sini kata baginda Rasulullah SAW. Selain tadi kita diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah dari rusuk-rusuk kita, dari ruas-ruas badan kita. Selanjutnya adalah ta'dilu bainal isnain shadaqah. Ta'dilu bainal isnain shadaqah. Ta'dilu itu apa? Dari kata apa jamaah? Dari kata adil. Adil itu artinya apa? Adil. Jadi kalau adil ini kan bahasa Indonesia nih. Adil ini asalnya adalah bahasa Arab. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, ta'dilu bainal isnain shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang saudara, memperlakukan atau berbuat adil di antara dua orang ini merupakan sedekah. Berbuat adil di sini, para ulama banyak menjabarkan. Anda baca penjelasannya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara bentuk dari keadilan di antara dua orang ini adalah yang pertama, ketika kita berhukum, apabila ada suatu permasalahan di antara kedua orang, kita menghukuminya dengan adil. Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Katakan dengan adil. Jangan kita membela satu di antara yang lain karena lantaran orang dalam, orang dekat, saudara dan sebagainya. Ini karena teman saya nih satu tongkrongan. Nah, teman nongkrong di pos gaple. Nah, akhirnya saya bela-belain terus kan. Nggak bisa begitu. Ketika salah bilang salah. Jangan karena gara-gara teman kita tidak bisa berbuat adil. Cuman gara-gara keluarga kita tidak bisa berbuat adil. Cuman karena ini anak kita tidak bisa berbuat adil. Maka berlaku adil di antara dua orang ini merupakan dari sedekah. Selanjutnya, kata para ulama, ta'dilu di sini juga adalah bermakna islah, tuslih, mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih. Ini pun merupakan bagian dari sedekah. Mendamaikan, ketika saudara kita sedang ada perselisihan, kita mendamaikan keduanya, biar akur lagi, biar temenan lagi, biar sahabatan lagi. Inilah salah satu hikmah dari kita disuruh untuk melakukan kebaikan bernilai sedekah, diantaranya dengan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Nah, itu tadi adil dan mendamaikan. Jangan semakin ngomporin. Jangan seperti orang yang
memancing ikan di air keruh kan seperti itu jamaah. Semakin apa namanya? Ini si fulan dengan si fulan ada perselisihan. Sedang apa namanya? Selek. Sedang ada perselisihan. Ini datang satu orang bukan malah ngademin, bukan malah bikin dingin, malah manas-manasin. Nah, ini masya Allah adu domba ini namanya itu kan. Itu nggak sedikit orang kayak begitu. Ya. Pada saat si A berselisih dengan si B, orang ini nih datang nih karena dia nggak suka sama si A, akhirnya dia datang ke si B ngejelek-jelekin si A, makin ngompor-ngomporin, makin memprovokasi, makin ngejelek-jelekin, makin nyebarin keburukan. Bahkan naudzubillah bikin-bikin cerita, bikin-bikin aib yang saudaranya sendiri nggak pernah melakukan agar apa? Antara si A dengan si B ini perseteruannya makin panas. Nah ini ada yang kayak begini jamaah. Ada orang karakternya yang kayak begini, kemana-mana provokasi mulu, ngejelek-jelekin mulu. Wah. Entah nih orangnya makannya apa ini, begini gitu. Sampai bisa kayak begitu. Naudzubillah, ketika ada saudara kita berselisih, tugas kita bagaimana ingin mendamaikan, ingin menjadi kondusif, mendinginkan suasana, agar saudara kita kembali bersaudara, kembali berteman, dan ini merupakan sedekah, berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya dari hadis ini, tu'inur rajula fi dabbatihi, membantu saudara kita atau seseorang membantu orang lain untuk menaiki kendaraannya. Jamaah, misalnya kita melihat ada saudara kita mengalami kesulitan, ada gangguan, atau mungkin kesehatannya terganggu. Dia sulit untuk naik kendaraan. Nah, dikatakan dalam hadis ini, kita bantuin dia untuk bisa naik kendaraannya, naik tunggangannya ini pun merupakan dari sedekah. Atau boncengin. Antum kita misalnya pulang dari Ar-Rasyid, habis pulang pengajian, ketemu saudara kita lagi jalan kaki, mau pulang juga tujuannya wilayahnya hampir sama. Ini teman kita, ajak naik. Ini salah satu juga bisa dikatakan membantu untuk menaiki kendaraan. Boncengin sampai rumahnya, sampai tempat yang memudahkan dia kembali ke tempat tinggalnya. Ini pun juga merupakan dari sedekah. Jangan mentang-mentang naik kendaraan, apalagi kendaraannya merasa mewah, mobilnya bagus, motornya bagus, ngelihat saudaranya mungkin yang satu tujuan atau satu arah pulang, cuman klakson, breng gitu ya, di situ ya, melengos gitu kan. Ya, kalau misalnya masih bisa untuk kita ajak, yuk ikut yuk, pulang bareng, ya sesama laki-laki, jangan laki-laki boncengin perempuan, gawat kayak begitu ya. Itu bagian dari sedekah. Nah, dikatakan juga di sini di hadis ini jamaah, wa tahmiluhu alaihi, dan juga membantu mengangkat, membawakan barangnya di kendaraannya, diangkatin, dibantu. Itu merupakan bagian dari sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'atus shadaqah, membantu saudara kita naik kendaraan, atau kita boncengin saudara kita, atau kita bantu angkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, ini pun merupakan dari sedekah. Begitu jamaah, kebaikan sekecil apapun ini jadi sedekah. Jadi jangan diartikan sedekah itu cuma rupiah, 10.000, 20.000, 50.000, 100, enggak juga jamaah.
Lantas bagaimana kalau orang nggak punya? Tapi dengan kebaikan kita, dengan tenaga kita, dengan kemampuan sesuai dengan apa yang kita punya, itu pun bisa menjadi sedekah dan menjadi amal soleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jamaah, dikatakan juga di sini, baginda Rasulullah SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan ucapan-ucapan yang baik itu pun juga sedekah. Al kalimatu at-thayyibah shadaqatun. Dan ucapan yang baik itu pun juga sedekah. Jamaah, kalimat thayyibah itu diartikan apa? Hah? La ilaha illallah, zikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Al kalimatu thayyibah itu pun juga sedekah. La ilaha illallah tahlilatin shadaqah, subhanallah tahmidatin shadaqah. Terus apalagi tahmidatin alhamdulillah merupakan juga sedekah. Semua kalimat-kalimat yang baik dari zikir kita, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, itu pun merupakan sedekah. Terus selanjutnya, wa bikulli khatwatin tamshiha ilas sholati shadaqah. Nih jamaah, ini penting nih. Kembali lagi nih, ketemu lagi nih. Jangan tersinggung ya, jangan baper. Karena ada sebagian yang baper. Ini sesama muslim nih, saya menyampaikan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bikulli khatwatin tamshiha ilas sholati shadaqah. Dan pada setiap langkah yang kita berjalan dengan langkah-langkah tersebut ilas sholati, menuju sholat, menuju masjid, itu merupakan sedekah. Tuh jamaah, setiap langkah kita, setiap langkah kaki kita menuju sholat berjamaah ke masjid, ke tempat sholat berjamaah, itu dihitung sedekah. Bayangin jamaah, kalau kita hitung nih, kalau kita berpikir nih, kalau kita dagang, jualan, itu kita lihat di sono, di desa lain, di tempat yang lain, misalnya kita di pelabuhan, terus di mana beda kecamatan sama kita, Cikakak misalnya ya. Nah, misalnya di Cikakak beda kecamatan sama kita ada pameran misalnya. Kalau jualan di pelabuhan untungnya cuma 1.000, kalau jualan di pameran walaupun beda kecamatan itu untungnya bisa 5.000, untungnya lebih besar. Yang mana yang dikejar? Yang 1.000 apa yang 5.000? Yang 5.000 dikejar karena untungnya besar, walaupun harus jalan lebih jauh tuh jamaah. Untuk dunia diudak-udak, tapi dari rumah ke masjid yang cuma beberapa langkah saja bernilai sedekah kepada Allah, nggak mau. Padahal coba bayangin, dari rumah ke masjid jaraknya 100 meter. 100 meter kira-kira ini misalnya habis berapa? 100 meter kira-kira 150 langkah. 150 langkah kita itu dihitung sama Allah sebagai sedekah. Dan dalam hadis atau dalam dalil yang lain, 1 langkah menuju masjid dihitung sebagai keberkahan, dan 1 langkah lain lagi dihitung sebagai ampunan. Tuh kenapa nggak mau? Kalau berpikir seperti ini, lebih jauh, lebih mendulang pahala. Ini jangan sampai bertetangga dengan masjid tapi lupa jalan ke masjid. Padahal bertetangga paling cuma 2 kali tikungan 1, tikungan 2 sampai ke masjid. Ini sedekah jamaah. Setiap langkah kaki kita menuju sholat itu merupakan bagian dari sedekah. Tuh, sedekah bukan cuma harta. Jalan ke masjid juga bisa sedekah. Bahkan naudzubillah, bisa jadi kalau kita cuman berpikirannya sedekah cuman harta, nanti malah menjadi beban.
menjadi beban, karena nggak semua kita punya uang, tapi semua kita punya badan, punya sehat, punya waktu luang. Mendulang sedekah dengan badan yang sehat, mendulang sedekah dengan waktu yang luang, dengan menjalankan ini petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bikulli khotwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan di setiap langkah-langkah yang kita berjalan dengannya menuju sholat, maka itu dihitung sebagai sedekah. Nah, selanjutnya jamaah, wa tumitul adza anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu pun merupakan sedekah. Kita bahas kemarin, misalnya ada apa di jalan ini, ada penghalang, ada sesuatu yang bisa menghalangi orang lain untuk berjalan. Tumitul adza, menyingkirkan gangguan di jalan, anit thoriq sedekah. Misalnya ada pohon tumbang, ada duri, ada beling, ada paku, ada batu yang di situ bisa menghalangi atau menjadikan mudarat bagi orang yang lewat, itu pun menjadi sedekah. Jadi jangan dikira kecil, remeh setiap kebaikan, karena setiap sesuatu yang kecil mungkin di mata kita, ketika kita melakukannya karena mengharapkan ridho Allah, karena kita mengharapkan Allah tabaraka wa ta'ala meridhoi dari amalan ini, kecil amalannya tapi besar pahalanya. Begitu jamaah. Jadi jangan cuman amal soleh itu dihitung dengan harta, uang. Enggak. Dari hal yang kecil pun jangan pernah sekali-kali kita meremehkan berbuat baik walaupun dengan kebaikan yang ringan. Itu jamaah ya. Ini bagi kita semua nggak punya uang. Ya nggak punya uang, datang ke masjid, hitung sedekah, insya Allah Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu jalan keluar dari setiap masalah. Itu masya Allah, alhamdulillah. Nabi aja Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lagi gundah gulana, dia memerintahkan siapa? Dia memerintahkan Bilal bin Rabah, mengatakan, ya Bilal, kama qala Rasulullah SAW, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Ju'ilat qurrata ayuni fi sholat, karena dijadikan kesejukan hatiku, dijadikan keindahan dalam pandanganku itu dengan sholat. Nabi aja kalau lagi galau itu larinya ke sholat. Jangan sampai kita udah masalahnya banyak, rezekinya dikit, utangnya banyak, musuhnya banyak, nggak mau sholat. Nah itu naudzubillah. Nah jamaah, ini penting kita pahami bersama. Ketika kita melihat suatu peluang kebaikan walaupun sekecil apapun, ingat, ini kita lakukan kebaikan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan validasi manusia. Dan pertama kali, jangan segala sesuatu kebaikan itu diposting di medsos. Ini saran saya. Ini saran ya, bukan perintah, saran. Jangan segala sesuatu kebaikan itu diposting di medsos, karena bisa jadi itu ria, dan ria itu adalah syirkul asghar, bener nggak? Ria itu syirik kecil nggak? Bagaimana kita ingin mendapatkan berkah? Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala sedekah? Bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat Allah ketika ibadah kita tercampur dengan kesyirikan? Dan mencampur adukan ibadah dengan kesyirikan adalah dengan riya. Dan riya itu sangat halus membelai hati kita. Kata para ulama, riya itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah gelapnya malam. Makanya kalau bisa kebaikan itu disembunyikan, jangan dikit-dikit jadi update status, alhamdulillah sudah sedekah, alhamdulillah sudah baca Quran, alhamdulillah sudah tahajud sambil dipotoin Al-Qur'annya. Itu riya, itu hati-hati. Jangan sampai amalan ini hangus, terbakar sia-sia, tidak mendapatkan pahala apalagi keberkahan di sisi Allah, karena kita mencampurkan amal soleh dengan
kesyirikan. Nah, itu jamaah. Tercukupnya sampai Isya. Ya. Ini masih ada insya Allah hadis ini kita lanjutkan pekan depan di hadis selanjutnya. Ini baru kita bahas matannya, belum kandungan hadisnya. Tapi karena waktu sudah jalan, waktu ini sudah masuk waktu Isya, insya Allah kita azan dulu. Setelah azan nanti kita lanjutkan. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa kita jawab pertanyaannya. Apabila saya bisa jawab, ada ilmunya saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti Anda belajar lagi atau mencari referensi ilmu yang lebih kompeten. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi wa sunanihi ila yaumiddin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti biasa sebagaimana setelah azan Isya, sambil menunggu saudara-saudara kita yang hendak melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid ini, kita tunggu langkahnya untuk kita semuanya mendulang rahmat, mendulang keberkahan, mendulang pahala sedekah, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan bagi saudara-saudara yang di rumah yang menyimak dari media sosial, dari live, untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid masing-masing. Bagi ibu-ibunya, bagi muslimahnya, untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Isya tepat pada waktunya. Dan sambil menunggu saudara kita beberapa menit ini, kita buka tanya jawab. Pertanyaan yang singkat, insya Allah pun dijawabnya singkat sesuai dengan inti pertanyaan dan jawabannya sesuai dari apa yang diinginkan oleh yang bertanya. Ada pertanyaan jamaah? Silakan. Hukum laki-laki mengucapkan salam kepada wanita itu hukumnya apa? Ya. Pertama kita ambil hukum secara dasar dulu. Secara hukum dasarnya adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim adalah sesama umat Islam, itu adalah sunnah. Sesama Islam adalah sunnah. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan akhwat atau wanita atau mungkin perempuan? Ya, akhwat wanita perempuan itu juga gitu kan. Pertama, apabila mengucapkan salam itu tidak mendatangkan fitnah, maka silahkan. Apalagi kalau misalnya akhwat itu misalnya ya sama keluarganya, sama bapaknya, sama ibunya, atau mungkin memang di situ kondisinya atau suasananya mengucapkan salam kepada muslimah tersebut tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan sesuatu yang dapat menggoda atau membuka pintu-pintu syaitan dari fitnah wanita. Nah, apabila memang kita mengkhawatirkan diri kita terjerumus kepada fitnah dengan kita mengucapkan salam kepada lawan jenis, ya, karena ini hukumnya sunnah. Tapi menjaga diri kita dari tergelincir kepada dosa fitnah wanita itu wajib. Jadi lebih wajib, lebih utama kita tidak mengucapkan salam kepada lawan jenis ketika memang ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Karena menjaga diri kita dari dosa adalah suatu kewajiban daripada mengerjakan sunnah. Ini bukan berarti nggak boleh. Ini boleh, secara umumnya adalah boleh. Misalnya ketemu sama teman, assalamualaikum, ya memang tidak ada fitnah gitu ya. Kecuali misalnya, wah ini fitnah nih, misalnya dimulai dengan assalamualaikum ibu, assalamualaikum ukhti, gimana kabarnya, terus jadi fitnah nanti. Nah, tapi ketika memang kita ucapkan dengan tanpa ada di hati kita untuk membuat fitnah, misalnya assalamualaikum bu, sehat, waalaikumsalam sehat bapak ibu, itu nggak masalah, tanpa didasari atau kita lihat kondisi yang dimana mengucapkan salam kepada lawan jenis itu tidak mendatangkan fitnah dan tidak menimbulkan kemudaratan, gitu ya Ustaz ya? Mubah. Bahkan kalau misalnya memang itu kita khawatirkan di hati kita ada penyakit, ya nggak usah. Tapi hukum asalnya
boleh. Nah, Allah alam. Terus juga ya bagi laki-laki ya ucapkan kalau nggak ada. Terus perempuan dengan perempuan juga begitu, ucapkan. Sesama muslimah ucapkan salam, apalagi sama muslimah. Biasanya kan lebih ramah. Assalamualaikum, ukhti. Nah, itu seperti itu. Ya, gitu ya. Paham ya, Ustaz ya? Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada kita akhiri. Kita sholat Isya berjamaah ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kajian ini semuanya yang benar, yang sahih datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang salah, yang khilaf, yang terlewat, itu semuanya kekeliruan dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada ucapan yang kurang berkenan dari penyampaian, dari istilah-istilah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua kita yang hadir di sini Allah bukakan pintu rahmat, pintu ampunan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya Allah bukakan rizkinya, semua Allah lapangkan segala amal soleh kebaikannya di dunia dan di akhirat, dan semua kita insya Allah kita harapkan bisa berjumpa kembali di akhirat di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.